lelang pegadaian online yang banyak seliweran di Instagram itu penipuan atau bukan ya? Lucky, lucky, lucky me. Oh. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Oh. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit when I leave. Assalamualaikum, balik lagi di channel Miss Bella Husky. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat dan happy selalu ya. Jadi ceritanya kali ini kita akan kembali ke dalam segmen Detektif Bella. Nah, jadi ceritanya kali ini saya itu pengen banget membahas tentang lelang emas pegadaian online yang banyak seliweran di Instagram. Ini kenapa saya kelihatan ngantuk? Karena ini udah jam 1:30 pagi. Jadi ya saya udah rada tengkleng nih. Awalnya tuh saya nggak sengaja gitu nemuin akun pegadaian. Nah terus tahu-tahu entah gimana ceritanya ada banyak banget akun-akun pegadaian online gitu loh yang mengatakan lelang-lelang emas. Nah karena saya pernah beberapa kali mendengar soal lelang di pegadaian, makanya saya langsung jadi kepo dong mau lihat. Nah ternyata saya buka-buka akunnya. Kalau dari hasil penelusuran saya, akun-akun itu bener-bener akun penipu yang mana emang bener-bener digunakan untuk penipu. Kayak beberapa contoh gampangnya adalah akun pegadaian tapi tidak ada centang birunya. Lalu followernya banyak, tapi kalau kamu lihat di dalam postingan-postingannya tidak bisa komen gitu. Nah itu sebenarnya udah merupakan red flag alias alarm banget bahwa itu adalah Instagram tipuan yang digunakan oleh para penipu. Nah terus ketika saya lagi kepo-kepoin salah satu akun ini, saya menemukan ada lelang pegadaian online gitu kan. Terus saya jadi langsung, saya iseng deh, saya pikir-pikir, mau satu saya kerjain gitu. Ya udah, akhirnya saya menghubungi salah satu akun tersebut. Tadinya nih saya sempat menghubungi beberapa akun lelang Instagram ini gitu. Cuman dua akun pertama itu pertama yang saya hubungi itu tidak ada, kayaknya nggak kekirim. Ya nggak tahu, mungkin udah mati kali ya. Lalu yang kedua saya kirimnya kapan, 2 hari kagak dibales-bales kan, kayak orang kagak niat jualan ya. Akhirnya kan saya jadi ya udah, akhirnya saya menemukan lagi akun yang ketiga dan alhamdulillah dibalas olehnya. Untuk video kali ini saya mengerjai si pelaku lewat teks aja ya, karena saya tidak berhasil menelpon dia. Kemungkinan besar sih pelaku ini laki-laki. Dia ngaku sama saya dia adalah perempuan, dan itu kayaknya alasan dia tidak mau menerima telepon dari saya. Saya ngajak dia teleponan tapi dia nggak mau. Kayaknya mungkin yang ini tuh rada pinter gitu, jadi kayak nggak mau. Atau mungkin juga dia udah mengikuti SOP kali ya, peraturan penipu gitu kan. Jadi kayak tidak boleh menerima telepon, mungkin takut dikerjain sama youtuber yang ngerjain para penipu ya kali gitu ya. Ini akun ini namanya adalah Pegadaian Jatuh Tempo. Wow, saya pertama sengaja nge-screenshot ini nih. Dilelang gelang cantik beratnya 11,35 gram, kadar 75%, harga lelang 1,5 juta. Please, oke. Buat kamu para pemburu barang diskonan, ingat ya, if it's too good to be true, then it's not true. Bahasa Indonesianya adalah kalau itu terlalu baik untuk menjadi kenyataan, biasanya itu bohongan gitu, oke? Jadi meskipun kamu para penggemar barang-barang diskonan, jangan gampang tergiur. Kenapa? Karena kunci dari tertipu adalah karena tergiur, itu adalah kuncinya. Jangan menjadi orang yang suka tergiur sama hal-hal yang tidak semestinya. Gak boleh serakah ya sis ya, atau mas ya. Lanjut lagi ceritanya. Jadi saya akan menghubungi dia, saya screenshot nih si Pegadaian Jatuh Tempo ini. By the way, akun ini udah saya reportin, jadi kemudian hilang berapa hari kemudian. Pegadaian Jatuh Tempo, dilelang gelang cantik dong. Terus saya screenshot, saya mengkontak dia, halo gitu kan. Saya kasih screenshotannya, yang ini masih ada nggak ya? Terus dia jawab masih ada. Cara pembeliannya gimana ya? By the way, ini dengan mas atau mbak ya? Bisa ditelepon aja nggak? Soalnya saya nggak biasa chat. Konten saya perlu suaranya untuk konten, Terus dia bilang, saya dengan Mbak Rosma. Jadi ini proses belinya gimana Mbak? Apa saya harus ke pegadaiannya atau bisa online? Terus dia jawab, cuma bisa online karena adanya COVID. Doh elah, COVID. Saya kasih tahu ya, Pegadaian tidak pernah mengadakan lelang secara online. Memang ada, Pegadaian itu setiap bulan mengadakan lelang, dan itu tidak pernah online. Jadi kalau kamu mengikuti lelang, kamu harus datang ke sana langsung. Kamu melihat-lihat barangnya, tanya harganya berapa, timbang-menimbang, galau-galau, terus kemudian akhirnya belanja. Jadi nggak beli secara online, oke? Lalu terus saya tanya dong,
Mbak Rusma bisa ditelepon. Tetap konten, baby konten. Terus dia bilang, saya kan tinggal di Kelapa Gading, untuk pengiriman pakai apa ya? Terus dia bilang, besok aja nelponnya kak, karena sudah luar kantor gitu. Saya memang waktu itu menghubungi itu jam 7.54 malam, udah kayak malam gitu deh. Terus saya tanya lagi dong, lalu transfernya berapa? Terus dia bilang, transfer sesuai dengan harga barang. Terus saya nanya dong, terus ongkos kirimnya ke Kelapa Gading gimana mbak? Dia jawab free atau gratis ongkir. Saya tanya lagi dong, wah oke, ini kan katanya siapa cepat dia dapat, berarti ada kemungkinan besok barangnya udah ada yang beli ya. Saya sosok nanya gitu dong, seperti cewek-cewek yang pengen banget tergoda sama barang-barang lelangan gitu kan. Ya benar, dia jawab lagi, ya benar, karena stok cuma itu aja. Kami tidak bisa tentukan apakah malam ini ada lagi atau besok, soalnya banyak yang minat. Cela, which is nipu juga, karena Pegadaian juga nggak melayani sampai tengah malam, kayak ya oke, udah. Terus saya bilang dong, wah saya pengen nimba gelangnya, tapi suami bilang harus nelpon dulu. Seperti biasa, saya harus menggunakan taktik suami fiktif saya itu harus dibawa-bawa. Ya ampun, future husband saya, mohon maaf ya, nama kamu sering saya bawa-bawa untuk kerjaan para penipu. Dia bilang, silakan kirim alamat lengkap, nama, nomor handphone. Sebentar saya kirim identitas saya aja supaya lebih jelas gitu. Padahal kayak saya pikir ngapain ya saya harus melihat identitas dia. Nah, terus saya nanya dong, ini kenapa harganya bisa murah banget ya mbak? Terus dia jawab, itu barang jatuh tempo, jadi artinya Anda bayar aja uang tebusannya gitu. Terus saya ngarang nama saya jadi Luna Emina, Jalan Kelapa Hibrit. Terus dia kirimin lah sama saya ininya, nanti saya cantumin tagnya Pegadaian Rosmawati, terus pakai KTP-nya dia, terus pakai NPWP, ada lagi kartu Indonesia Sehat, woi pokoknya. Terus dia jawab lagi, ini kak identitas saya sebagai karyawan yang bertanggung jawab, weh. Tapi jadi sebenarnya sebelum saya nelpon si mbak penipu Pegadaian ini, saya kan udah sempet riset dulu kan di YouTube, dan foto si mbak yang satu ini tuh udah terpampang di salah satu channel YouTube yang mengatakan ini adalah penipuan Pegadaian. Jadi ini kayak kemungkinan besar sih mereka nyolong identitas ya gitu. Jadi kayak, dan nggak cuma satu, jadi ada beberapa karyawan yang menggunakan seragam Pegadaian yang fotonya saya nggak ngerti lagi nih apakah ini memang fotonya dicuri atau gimana. Terus saya sosok polos gitu kan, tapi ini bukan akun tipuan kan ya mbak ya, suami saya curigaan terus soal tetep bobo suami. Terus dia kirimin lah alamat transfernya Bank Nobu atas nama PT Pegadaian Tbk. Saya bingung dong, kok dia bisa-bisanya nih PT Pegadaian Tbk. Ternyata pas saya lihat-lihat lagi ada tulisannya Pegadaian, bukan Pegadaian, ya ampun. Terus udah kan Pegadaian, iya mbak, langsung ke rekening PT Pegadaian begitu kan. Pinter juga dia pakai nama PT Pegadaian. Terus saya bilang oke mbak. Terus dia bilang jika mau dapat silahkan ditransfer malam ini. Terus saya tanya lagi, jadi saya total transfernya 1,550 ya mbak? Iya mbak, dia jawab 1.550.000. Terus saya bilang oke mbak, nanti saya konfirmasi lagi, tolong di keep dulu ya. Terus dia bilang oke mbak. Terus sekitar kayak 40 menit kemudian, doi udah gak sabar kali ya, dia tanya, gimana mbak, jadi nggak di order? Terus saya bilang, jadi mbak, ini lagi ditransferin, saya pakai BCA soalnya adanya internet banking, jadi harus minta suami yang ada yang banking. Tetap suami. Ya mbak, maaf soalnya ini banyak yang tanya. Doelah, ceritanya laris banget gitu kan. Terus saya jawab, iya nggak apa-apa, saya telepon suami dulu deh. Aduh mulus, ngomongin suami saya yang mulus. Jadi saya waktu itu saya minta sama tim saya untuk bikinin struk palsu gitu kan. Jadi gini, jadi dari kita semua nggak ada yang ngeh kalau ini adalah PT Pegadaian. Tulisannya itu kan yang saya baca, tulisannya adalah PT Pegadaian Tbk. Padahal waktu saya lagi bikin video ini saya baru ngeh ternyata tulisannya adalah PT Pegadaian Tbk, bayangkan. Terus saya bilang di situ mbak, ini mbak dicek ya mbak ya gitu kan. Terus dia bilang oke, saya cek dulu, oke, dan langsung siapkan pengiriman gitu kan. Terus saya langsung bilang, loh saya belum kasih alamat ya mbak. Terus dia bilang, iya silahkan dikirim alamatnya mbak. Udah dong, saya langsung kirimin alamat saya. Terus saya tanya, ini nanti pengirimannya pakai gosen atau ekspedisi ya mbak? Biasa sosonanya gitu kan. Terus jawabnya, iya kakak. Dijawab oke. Ini pakai yang mana mbak? Saya tanya lagi ulang, gosen. Jadi dikirimnya kapan mbak? Dia jawab hari ini gitu. Oke mbak, ditunggu gitu kan. Terus gak ada kabar tuh sampai besoknya. Saya tanya dong, saya tanya, mbak jadi dikirim kapan ya? Udah ditanyain suami saya nih gitu.
Tete jawab, iya sabar ya. Habis itu saya di-blok. Ini saya nggak tahu, dia ngeblok saya, apakah dia mengetahui bahwa struk yang saya kirimin itu struk palsu, atau dia kira saya sudah transfer duit. Jadi dia setelah itu, karena biasanya modus mereka adalah setelah calon korban transfer duit langsung diblok gitu. Nah udah deh, abis itu akhirnya langsung deh saya report ke Instagram. Terus nggak berapa lama kemudian akunnya udah ganti, udah hilang gitu. Nah jadi kesimpulannya adalah, ini buat kamu nih mungkin yang pada cewek-cewek terutama yang senang banget ngelihat gelang-gelang, apalagi sebagai cewek kita tuh kan senang banget sama sesuatu yang harganya murah gitu kan. Tapi inget ya, sesuatu diskon mungkin, tapi kalau kayak gelang 11 gram harganya 1,5 juta tuh kan kayak jelas nggak mungkin banget gitu ya sis ya. Jadi orang tuh kalau sesuatu tuh harganya terlalu murah, itu tuh biasanya tuh udah nggak bener gitu. Jadi kayak jangan tergiur. Intinya sih selalu begitu, jangan tergiur sama sesuatu yang kayaknya tuh nggak mungkin gitu, yang kayaknya sesuatu yang nggak wajar gitu. Jadi jangan pernah tergiur sama sesuatu yang harganya nggak wajar. Ingat, Pegadaian tidak pernah mengadakan lelang secara online. Nah, jadi kalau misalnya kamu ingin mengikuti lelang yang diadakan Pegadaian, kamu harus datang langsung ke Pegadaiannya. Untuk informasinya, kamu bisa langsung aja tanya di akun Pegadaian yang asli, yang ada centang birunya gitu. Kamu bisa langsung tanya ke sana, kira-kira kapan akan diadakan lelang dan alamatnya di mana. Kalau saya nggak salah ingat itu setiap. Hai, Miss Bella Husky di sini. Menurut informasi yang saya dapat dari call center Pegadaian di nomor telepon 1-500-569, Pegadaian tidak pernah mengadakan lelang secara online. Jadi kalau kamu ingin mengikuti lelang yang diadakan sama Pegadaian, kamu harus langsung datang ke cabang induk terdekat di kotamu. Make sure telepon dulu ya untuk mengetahui tanggal diadakan lelang, karena setiap cabang memiliki tanggal yang berbeda. Jadi intinya jangan pernah percaya sama yang namanya akun-akun bodong yang mengatasnamakan Pegadaian, karena akun Pegadaian yang asli itu hanyalah Pegadaian_ID. Lalu yang kedua itu adalah sahabat Pegadaian ya. Kalau yang lain-lain ini ada Pegadaian Area Senen, Pegadaian Persero Pusat, Pegadaian Kanwil 8 yang kayak gini-gini, ini semua adalah penipuan. Jadi kamu bisa bantu untuk mereport akun-akun itu supaya tidak banyak orang yang terkena jebakan Batman. Tapi ada juga akun-akun yang kayak akun-akun kecil nih, Pegadaian-Pegadaian yang mungkin kayak ada di Jogja, Salemba gitu kan. Ini adalah Pegadaian-Pegadaian yang ini jangan kamu report. Ini bener-bener Pegadaian legit. Pokoknya kalau nomor kontak adalah nomor WA, terus juga mereka mengadakan lelang secara online, itu udah jelas penipuan deh gitu. Jadi kalau misalnya kamu menemukan akun-akun Pegadaian ini, ya sudah tahu berarti itu adalah penipu ya. Jadi kamu harus jeli melihat kira-kira yang manakah yang asli dan yang manakah yang akun bodong. By the way ya, pertanyaan minggu ini, kamu pernah nggak sih menemukan akun Pegadaian bodong ini? Terus kira-kira waktu menemukan akun itu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu percaya bahwa itu adalah akun legit Pegadaian, atau itu kamu udah langsung tahu itu penipu dan langsung ngeblok mereka, atau gimana? Nah itu tadi video kali ini tentang lelang Pegadaian online di Instagram. Mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk siapapun yang menonton. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari jebakan Batman para penipu-penipu yang berkeliaran di luar sana. Like video ini kalau menurutmu bermanfaat untuk ditonton, share juga mana tahu ada teman, saudara, mantan gebetan, tetangga, mantan gebetan, mantannya mantan gebetan, atau siapapun yang perlu nonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini untuk update tips dan video setiap minggunya. Sampai jumpa dalam video berikutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye dari rumah.